pemirsa, sahabat-sahabat Dr. Royman, kembali saya bersama Dr. Royman Simanjuntak di Royman BTKV Channel. Jadi guys, pada kali ini saya akan membahas mengenai cara mengetahui bahwa jantung Anda itu sehat, serta pemeriksaan apa aja sih yang digunakan untuk memastikan kalau jantung Anda itu sehat. Nah, pembahasannya akan dibahas pada episode kali ini. Simak, jangan sampai dilewatkan. Dilakukan untuk menilai jantung sehat kita terdiri dari berbagai macam, diantaranya yang pertama rutin periksa tekanan darah. Jadi berapa sih normalnya tekanan darah pada orang dewasa? Jadi tekanan darah normal itu berkisar antara 90/60 hingga 130/90. Nah, sekarang sebenarnya apa sih tujuan dilakukan pemeriksaan tekanan darah? Jadi tujuannya kita memastikan kekuatan tekanan dalam mendorong darah agar bisa beredar ke seluruh tubuh dan memberikan oksigen ke jaringan-jaringan seperti otak, jantung, usus, dan tungkai. Kedua, pemeriksaan nadi. Nilai normal nadi pada orang dewasa yaitu berkisar antara 60 sampai 90 kali per menit. Tujuan dilakukan pengecekan nadi yaitu menentukan detak jantung, ritme jantung, dan kekuatan detak jantung per menit yang supaya dapat dialirkan mencapai target. Nah, biasanya kita lakukan dengan meletakkan 3 jari di daerah jempol tangan ini. Dan kita ukur dalam 15 detik dan kali 4. Yang ketiga, tes darah guys. Jadi guys, banyak pemeriksaan darah yang sering dilakukan untuk mengetahui adanya kondisi gangguan pada jantung. Pemeriksaan yang paling sering dilakukan ialah pemeriksaan troponin. Jadi ketika otot jantung rusak seperti pada saat serangan jantung, akan terjadi pelepasan zat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak otot jantung kita yang rusak. Selain dari itu juga seperti saya sering bahas adalah kolesterol, yang penting adalah LDL. Dan untuk melihat kekuatan pompa jantung, kalau ada masalah di ruang jantung, kita bisa melakukan pemeriksaan NT-proBNP. Dan yang keempat, elektrokardiogram. Elektrokardiogram ialah yang disebut EKG, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa aliran listrik pada jantung. Jadi guys, sebelum jantung berdenyut, ada aliran listrik yang bekerja membuat jantung berdenyut. Aliran listrik itu yang akan dibaca oleh alat EKG. Dan yang kelima adalah exercise stress EKG, atau kita memakai alat EKG tetapi pasien dilakukan suatu usaha, effort atau exercise, ya bisa dengan berjalan atau dengan bersepeda, dan itu dilakukan sampai satu beban yang membuat jantung itu kalau ada gangguan mengalami perubahan daripada listrik jantung atau EKG-nya. Yang keenam adalah echocardiogram. Echocardiogram adalah tes yang memberikan gambaran jantung menggunakan USG yang sejenis dengan sinar X tetapi tidak ada radiasi, jadi memakai ultrasound. Pemeriksaan ini membantu dokter memeriksakan apakah ada masalah dengan katup jantung, bilik jantung, dan beberapa kuat jantung memompa darah. Dan juga pemeriksaan echocardiogram juga disebut dengan USG jantung bagi sebagian orang awam, karena sama-sama digunakan dalam screening jantung. Elektrokardiografi dan echocardiografi sering sekali dianggap sama, padahal ada perbedaan EKG dan echocardiografi yang cukup signifikan. Ya, EKG merupakan tindakan medis untuk mendeteksi aktivitas elektrik serta irama jantung. Karena itu EKG bisa dilakukan untuk mendiagnosis penyakit aritmia yang berkaitan dengan gangguan irama jantung. Sedangkan echocardiografi adalah prosedur yang dilakukan untuk memeriksa struktur jantung secara keseluruhan. Keduanya dapat dilakukan secara simultan untuk mendapatkan diagnosis yang lebih pasti. Echocardiografi banyak manfaatnya, bisa untuk mendiagnosis penyakit atau kelainan pada jantung seperti jantung bengkak, perikarditis, gangguan katup jantung, dan lain sebagainya. Dan mengevaluasi fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh, mendeteksi gumpalan darah atau bahkan pertumbuhan jaringan tidak normal pada jantung, mengamati peredaran darah pada jantung. Echo juga ada banyak jenisnya guys. Ada yang transtorakik echocardiogram yang biasanya melalui dinding dada. Transtorakik echocardiogram atau TTE merupakan jenis
ehokardiografi yang paling umum digunakan untuk memeriksa kondisi jantung. Tapi ada juga yang dilakukan melalui esofageal atau saluran makanan yang kita sebut transesofageal ehokardiogram. TEE adalah merupakan jenis ehokardiografi yang sedikit berbeda dengan TTE. Ya, TEE dilakukan dengan memasukkan transducer melalui mulut pasien. Kemudian alat tersebut akan didorong hingga sampai tenggorokan. Dengan begitu gambar struktur jantung dapat terlihat lebih jelas. Umumnya transesofageal ehokardiogram akan digunakan apabila jenis TTE tidak dapat menghasilkan gambar struktur jantung yang cukup jelas. Stress ehokardiogram juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan pada pasien saat beraktivitas. Lantaran ada beberapa kelainan atau penyakit jantung yang terlihat gejalanya ketika seorang sedang beraktivitas, salah satunya itu penyakit jantung koroner. Pada pemeriksaan ehokardiografi ini, pasien biasanya diminta berjalan di atas treadmill atau menggunakan sepeda statis setelah dipasangkan alat-alat ehokardiografi. Yang terakhir adalah 3D atau 3D ehokardiografi. 3D ehokardiografi adalah pemeriksaan struktur jantung yang menghasilkan gambar 3 dimensi. Dalam beberapa kasus, dokter akan menyarankan 3D ehokardiografi karena dapat memberikan akurasi yang lebih optimal daripada ehokardiografi standar. 3D ehokardiografi juga umum digunakan dalam prosedur pembedahan katup jantung. Yang ketujuh, angiogram koroner. Angiogram koroner atau kadang-kadang disebut kateterisasi jantung dapat dilakukan setelah serangan jantung atau angina. Caranya yaitu melalui kateter atau tabung kecil yang dimasukkan ke dalam arteri di selangkangan atau juga bisa arteri di pergelangan tangan atau arteri radialis. Selain itu terdapat zat khusus yang disuntikan ke arteri koroner melalui selang tadi dengan zat kontras. Pada pemeriksaan ini membantu menunjukkan kepada dokter di mana dan beberapa banyak arteri koroner yang tersumbat. Selain dari itu juga menunjukkan seberapa baik jantung memompa. Magnetic Resonance Imaging atau MRI. MRI merupakan pemeriksaan yang menggunakan magnet dan gelombang radio yang sangat kuat untuk membuat gambar detail dari jantung. Biasanya dimasukkan zat khusus untuk membuat bagian jantung dan arteri koroner lebih mudah dilihat. Tes ini menunjukkan kepada dokter bagaimana struktur jantung dan seberapa baik kerjanya. Secara umum MRI juga dilakukan untuk mendeteksi beberapa kondisi berikut: gagal jantung, kelainan jantung bawaan, penyumbatan pembuluh arteri, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, radang selaput di sekitar jantung, perikarditis, kardiomiopati, aneurisma, pelemahan otot jantung, kelainan katup jantung, dan kerusakan akibat serangan jantung. CT angiografi, CT scan jantung atau CT kardiak adalah salah satu pilihan pemeriksaan rutin jantung yang umum dilakukan karena dapat memvisualisasi struktur organ jantung dan pembuluh darahnya dengan jelas secara tidak invasif. Selain penghitungan kalsium skor, pada CT scan jantung juga dilakukan coronary angiografi atau angiografi koroner, penceritaan pembuluh koroner, sehingga juga dikenal dengan sebutan CT jantung. Pemeriksaan CT scan jantung akan dilakukan pada kondisi berikut: adanya risiko kecurigaan penyakit jantung, baik penyempitan koroner maupun tumor, adanya gejala nyeri dada atau sesak napas, mendeteksi adanya kelainan anatomi morfologi jantung, dan mengevaluasi kondisi jantung sebelum ataupun sesudah prosedur medis. Nah, kira-kira begitu guys. Nah, juga ada pemeriksaan kalsium scoring, yaitu evaluasi penghitungan deposit kalsium pada plak aterosklerosis yang terdapat di pembuluh arteri koroner. Berikut interpretasi kalsium skor koroner. Nah, yang biasanya dikatakan beresiko adalah yang sedang ke atas atau angkanya di atas 100 sampai lebih dari 400. Oke guys, udah pada paham kan gimana cara kita tahu jantung kita sehat? Yuk kita share video ini ke keluarga dan teman-teman dekat Anda. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Salam sehat, Dr. Royman.